take a video? So the first thing I do when I have big clients is I charge them double. Biasanya kalau klien saya itu orang yang gede badan besar seperti ini, biasanya saya biayanya saya gandakan gitu. So look, he's really powerful. Dan Okay. ini sangat powerful sekali kan, gede besar sekali. So what's really important for me to know is that if he has tension in his body, it's probably deep and strong. Yang perlu saya ketahui adalah kalau orang yang seperti ini postur tubuhnya, maka kalau ada pun ketegangan atau ketekanan dalam tubuhnya itu, biasanya itu letaknya itu di dalam dan kuat sekali. So I'm going to watch to see, I have to meet his tension pattern so that it can release itself. Jadi saya harus berupaya untuk bisa memenuhi dan menemui pola tekanan dia agar tekanan yang ada dalam dirinya yang selama ini terkungkung itu bisa keluar dan terlepas. If I'm too gentle, his body will not feel like I was able to meet it. Karena kalau saya terlalu lembut menanganinya, maka tubuhnya akan berpikir, dorongan saya atau tekanan yang saya lakukan ini nggak akan cukup bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. And if I'm too strong, his body's going to contract against me. Namun kalau saya melakukannya terlalu kuat, maka tubuhnya akan berkontraksi dan akan melawan saya. So I'm just going to have him start shaking because I need to watch how does his body move. Maka pertama-tama saya akan membiarkan dan menyuruh dia untuk shaking dulu, karena saya ingin melihat bagaimana cara dia shaking dan apa yang dilakukan oleh tubuhnya. Okay, so already we can see, look how it's twisting back and forth. Lihat ya, langsung seketika ini sudah bergeser kiri dan kanan saat dia menaikkan panggulnya. So the question is, what is it trying to do? Dan sekarang pertanyaannya adalah apa yang ingin dilakukan oleh si tubuh ini? It's trying to get out of some tight place inside, so it's trying to move itself. Ya, sepertinya tubuh ini bukan hanya mau mengeluarkan, tapi seperti kayak mau menunjukkan di mana ketegangan yang ada dalam tubuhnya. Okay, so he sets it down and he gets movement in his legs. Jadi dia turunkan panggulnya dan kita melihat ada gerakan di kakinya. And it's coming into his belly. Dan itu naik ke perutnya dan di kakinya langsung. Okay, I don't have to do anything, he's healed. Ya udahlah, saya nggak usah ngapa-ngapain lagi dia udah sembuh. Just by my presence. Ya udah dia hanya butuh keberadaan saya aja kayaknya. Okay, so his pelvis is moving. Sekarang panggulnya udah bergerak. His spine moves up to about here. Tulang belakangnya itu sudah bergerak sampai naik ke pinggangnya. Then he has a little bit of shoulder release. Dan masih belum ada pergerakan pembebasan di daerah bahu. But what's very typical of strong men and women Namun ini sangat umum banget ya untuk laki-laki kuat ataupun juga wanita kuat. is there's a tightness in the spinal column between here and here. Biasanya tuh ada kekuatan yang atau ketegangan itu selalu berada antara dari dadanya sampai ke dekat selera ke sini. And this seems to be true to the human person all over the world, because I see it in every culture. Dan sepertinya ini memang berlaku di hampir seluruh umat manusia, dimanapun saya ketemu dengan budaya atau latar belakang apapun, hampir sama seperti ini. He has lots of energy, so that's not his problem. Jadi dia punya energi itu nggak masalah buat dia. But he has all this energy, and it still can't get through this tightness. Walaupun energinya banyak di bagian bawah, tapi energi itu sepertinya terlihatnya tidak pernah bisa naik sampai ke daerah atas di sininya. Okay. So I have to loosen this area. Jadi saya mencoba untuk melepaskan dan melonggarkan di bagian atas, dekat dari dadanya ini. Now, the way that I could have him do this by himself is different than what I'm going to show you. Ya, jadi cara yang saya akan tunjukkan di sini adalah saya mencoba untuk dia melakukannya sendiri, dan ini berbeda dengan apa yang akan saya tunjukkan ke Anda. So if you're at home and you can't move this area of your body, here's what you do. Gini ya, kalau Bapak Ibu di rumah dan Bapak Ibu nggak bisa menggerakkan di bagian sini dari diri Anda, seperti ini yang Anda perlu lakukan, yaitu. I'm going to have him take a great big deep breath, breathe it all out, and then hold his breath in the exhale. Dan saya akan dia untuk menarik nafas sekuat-kuatnya, menghembuskan juga dengan sekuat-kuatnya. Kemudian saya minta dia untuk tahan nafas setelah menghembuskan nafas itu. Breathe it all out. Nafas normal dulu, nafas normal, ya. All right, now just hold your breath. Dan setelah melepas
dia tahan nafas. Tahan nafas, relax. Just hold your breath for as Tahan long as nafas. you can. Tahan nafas selama yang Anda bisa. So what I'm doing is contracting his chest Chest cavity. so that when he breathes in, he's going to go, and it will expand. Jadi yang saya lakukan di sini adalah mencoba menahan nafasnya sehingga saya akan mencoba mengetatkan kavitas dari nafas dadanya di sini. Jadi saat dia melepaskan nafas itu seperti terbuka diafragma dadanya. Okay. Did that do anything? Ada bedanya nggak dengan Anda? Pada saat melakukan itu. Yeah. Terus a little bit, jadi agak sedikit merasa longgar di sini. So The diaphragm is here at the bottom of the rib cage. Ya, diafragma itu ada di bawah sini ya, sedikit di bawah tulang rusuk. So I told him to squeeze his diaphragm and chest cavity, and it's natural that it's going to start to move. Jadi saya mencoba dia untuk menekan diafragmanya dikecilkan dan juga bagian kavitas dadanya, jendela kavitas dada di sini, dan agar ini bisa terbuka luar pada saat dia mengeluarkan nafas. Dan sepertinya itu sudah biasa dia lakukan. Okay, you do that again. Coba lagi Pak. Oh, yeah. Ya sejauh mungkin, sekuat mungkin hembuskan nafasnya. Ya. Applaud. Breathe, there you go. There goes the release right Nah, there. jadi lepaskan, lepaskan. See, I and didn't have to do anything. anything to him. Dan saya nggak perlu ngapa-ngapain loh ke dia. I just had to look to see what's stuck. Saya hanya perlu melihat apa yang stuck, apa yang nyangkut, yang membuatnya terpaku di situ. So all of you could try this at home to see if there's any tightness here that you don't know about, and the body will release it. Jadi Anda juga bisa melakukan ini di rumah ya masing-masing. Anda kayaknya ada terpaku di dada sini, nggak bisa keluar, terus nggak tahu mau gimana. Itulah tadi caranya. So I'm having him do it one more time, Saya akan minta dia melakukannya sekali lagi. and there's the big discharge. Nah, sekarang sudah getarannya semakin naik. See, so it's connecting along the whole spinal column now. Dan ini seperti terhubung di semua kolom-kolom tulang belakangnya itu seperti tersambung sekarang. And going into his neck. Dan bahkan naik ke lehernya. See, that's our goal, is to get the spine, the whole spine, to be talking through the whole body. Itulah tujuan kita. Kita mencoba untuk menghubungkan semua tulang-tulang belakang itu seperti berbicara satu sama lain dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Because many of us will get Tremors that are segmented, you know. Ya, karena beberapa dari kita hanya mendapatkan tremor atau getaran seperti tersegmentasi, ya, kayak terpotong terbagian-bagian. Because we all have different splits in our body. We have a lot of energy, but it can't talk to each other. Kita seperti kayak ada keterpisahan antara bagian-bagian tubuh. Kita punya banyak energi, tapi mereka kayak nggak bisa berbicara tuh antar bagian itu. Pernah alami ke apa tidak ada. Okay, so he hasn't broken any ribs, so we're going to try to break it. Jadi ketika dia melakukan kata tulang, kita coba ya memperhatikan tulangnya. So what I'm going to do is Saya akan mencoba untuk kayak berada di atas Anda dan mencoba sekuat mungkin Anda peluk saya dan pegang saya seketat mungkin. So because he's so strong, I need to help his body a little bit more. Karena dia sangat kuat sekali, saya harus membantu tubuhnya agar bisa mengeluarkan itu lebih banyak lagi ya. Saya coba bantu lagi sedikit. So you're not allowed to do this unless you're trained. Yang Anda kalau yang berikut ini jangan dilakukan ya Ibu, jangan lakukan di rumah karena ini harus terlatih. So I don't want to see you doing it next to the person next to you. Ya, Anda supaya nanti Anda lakukan itu di satu sama lain kemudian Anda tekan partner yang sebelah Anda, nggak boleh ya, jangan dulu. Jangan lakukan ini di rumah. Oh. Ya, peluk saya. Ya kuat banget nih. Ya, terus tahan lawan saya. Ya, dulu ya. Breathe it out. There you go. Ya. So I'm going to let this release for a little bit. Saya biarkan dia melepaskan itu untuk sebentar lagi. You see it's starting to come down his fingers and his Kita lihat arms. itu seperti kayak mengalir ke lengan dan ke jari-jarinya. Saya biarkan dia seperti ini sejenak. Good. He's okay.
Baik-baik saja enggak ya? Okay, so we didn't break any ribs, so we're safe. Kita tidak mengatakan tulang rusuk apapun, jadi kita baik-baik saja. Okay. So that was the first kind of big wave of the energy. I'm letting it calm down a little bit. Itu seperti kayak arus tenaga yang besar, ya uap tenaga yang cukup besar. Dan sekarang saya mencoba untuk menunggu sampai itu tenang. And we're going to do it again. I usually do the intervention 3 times because each time I'll be able to feel his chest. Let's go a little bit more so I can keep going deeper. Dan biasanya saya melakukan 3 kali karena saya bisa merasakan ke dalam dadanya. Oke, kali berikutnya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi biasanya sampai 3 kali intervensinya. Siap ya Pak, berikutnya ya. Oke. Ya. Nafas, ya. Dorong terus, terus ya. Ya benar, sudah dapat banget. Breathe. Nafas. See, it's a little deeper. There's a bigger charge now. Ini jauh lebih dalam dan sepertinya hentakan keluarnya itu ledakan lebih besar lagi. Baik-baik saja, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. There we go. That's what we're looking for. Now the spine is loosened up. See Supaya that? tulang belakangnya mulai bergerak juga ya. Kita lihat ya kan? It's wiggling, and that Itu means the seperti yang vertebrae melihat, is. kayak beliuk-liuk naik gitu. Very nice. Bagus sekali. Bagus, bagus. Jadi saya tahan awalnya. Alright, so now his neck has gone into what I call the freeze response. So Sekarang there saya lihat is lehernya tadi kayak agak membeku ya. Jadi saya tahan lehernya, stop nafas, nafas. Relax. When we're little children, we get scared. you go like this. Karena saat kita masih kecil, karena kita ketakutan, kan biasanya kita begini sampai mengangkat kepala gini. And that's what his neck was doing. Dan itulah yang tadi dilakukan oleh lehernya. So all I have to do is tell it, oh, you don't need to do that anymore. Dan And saya I ingin can kasih help tahu you ke loosen. lehernya untuk nggak perlu, nggak usah sampai mengangkat kepala lagi. Sekarang lemaskan dan merotasikan lehernya. Itu yang tadi saya lakukan. Okay, let me do it one more time. Nah, saya akan lakukan sekali lagi. Ya, saya kasih minum sekali lagi. Nafas, jangan lupa. Nafas. Terus tahan, dorong. Yeah. Now this is what the real issue is. Ini dia isu This utamanya di sini. is childhood or something. It's much deeper. Ini seperti karena masa kecilnya dulu dan jauh lebih dalam sekarang melihat. You go through the big man body to find the little child inside. Tapi saya harus menembus si laki-laki gede ini dulu sebelum saya bisa masuk ke anak laki-laki kecil itu. The body's doing good. It's getting it out. Tubuhnya sudah bagus sekali, sudah mulai mengeluarkan itu. See, all of us have our adult body, but inside is the little child pattern that we're trying to release. Jadi sebenarnya memang di luaran itu adalah tubuh laki-laki dewasa. Namun di dalam itu adalah sebenarnya tubuh anak kecil yang coba melepaskan polanya. There you go. Dia nih, sekarang dia mulai keluar. Now see, this is the body trying to stretch itself out using the shaking mechanism. Ini dia nih tubuh mencoba meregangkan dirinya sendiri dengan menggunakan mekanisme shaking. And it's going all the way down his leg, up his arm. Ini sampai jauh ke ujung kakinya dan sampai ke tangannya juga. Itu dia. We can't do better than this. The body is the doctor. I'm just the nurse helping. Kita tidak bisa melakukan lebih baik dari sini karena tubuhnya lah yang jadi dokternya. Kalau kita ini hanya saya tuh hanya perawatnya saja. Ya, lengannya pun mulai bersedikit bergerak.
something about the right side of his body that's clear. Dan ada sesuatu nih tentang badannya sebelah kanan, jelas banget ya. Terlihat ada sesuatu dari bagian tubuhnya sebelah kanan. So that could be a pattern that he had to create as a child, maybe even in the crib. Jadi mungkin ini adalah sebuah pola yang perlu dia buat atau dia kembangkan saat dia masih kecil. Mungkin bahkan sejak dia masih bayi, masih dalam kotak kecil anak bayi gitu. Oke, sampai nggak ya? Kita berhenti sebentar. Kiri. Ya, dia dulu. There's the other side. Dia masuk di sisi satunya lagi ya nggak sih? That's Itu dia tuh. it. Yay. Ya, sekali. Okay. Itu artinya kalau saya Use the nervous system between the left and right side can communicate with each other now. itu kalau bagi saya artinya sistem saraf dari bagian tubuh kanan dan kiri sudah bisa saling berkomunikasi saat ini. If we plug him into the wall, we could provide electricity for this whole room. Ya, mungkin kalau kita colokkan dia ke colokan listrik, mungkin dia kayak bisa menyalakan lampu dan menerangi lampu itu ya. This is electric energy, Ini that's all. seperti energi listrik gitu ya kan, energi elektrik. That's it, good. Okay. Bagus kan? Bagusnya kalimu, ya. Istirahat sejenak. That nice movement in his chest now, the whole Torso moves. Dan ada gerakan yang bagus sekali di daerah torso Anda ini sudah banyak bergerak. Gimana keadaannya? Jadi kita minta Anda duduk dan tangan Anda kan Anda duduk dan kemudian kan tahu mereka apa yang tadi Anda rasakan supaya mereka juga tahu apa yang Anda rasakan dan terjadi dalam diri Anda. Boleh ya? Ya. Pelan-pelan, boleh naik dulu. You don't have to talk, you don't have to talk to them. So, I think there was just one pattern which was new. Otherwise, usually this is how my body can tremors. Dan satu hal yang harus saya perhatikan ini adalah sesuatu pola baru karena biasanya bukan seperti ini checking yang saya hasilkan kalau saya melakukan checking. Whenever the freeze happens, whenever my body gets stuck, Jadi kapanpun kalau saya kayak stuck atau ada rasa beku dan saya nggak bisa gerak, even while trembling, fear comes up. dan walaupun saat saya sedang bertremor kalau ada beku atau stuck, biasanya ada rasa takut yang muncul di diri saya. But then I have to regulate and breathe and tell myself that it is not in the present. Dan tapi saya selalu meregulasikannya dan saya tetap bernafas dan saya selalu bilang kepada saya bahwa ketakutan-ketakutan itu tidak ada dalam masa sekarang. Like it peaks and then it releases. Jadi seperti kayak ada puncaknya kemudian itu lepas. And when it releases, it feels so good. Dan biasanya saat sudah terlepas itu rasanya bagus, enak aja. Like I feel like emotionally connected. Dan saya merasa sepertinya saya terhubung secara emosional Yeah, grateful. dan saya merasa bersyukur And like my body feels like really relaxed. dan saya merasa tubuh saya itu benar-benar relax sekali. I would say just come out of the mood. Saya mau mengatakan analogi dan kayak baru terlahir gitu loh. Dan dari lahir ibu kayak baru lahir gitu rasanya. Did your mother have trouble birthing you? Apakah ibu susah melahirkan? Iya, susah. There you go. Tell Iya, me that. saya terlilit kali saya kasih tau mereka. Yeah, so when I was born, I had like an umbilical cord around the neck. Iya, waktu saya lahir memang saya kayak terlilit dengan tali pusar waktu itu. Jadi sulit waktu itu kali-kali bisa melahirkan saya. So I couldn't breathe and turned blue. Dan saya nggak waktu itu katanya nggak bisa bernafas dan membiru. And then turned
mengembalikan badan saya dan kayak nampak saya itu udah pukul gitu kan. Yeah, and then I woke up. Lalu waktu itu katanya saya baru sadar. But I'm sure that is a number on my neck and my back. Nanti juga itu kayaknya kayak memberikan tertinggal di leher dan di tubuh saya. But I'm grateful I can share it with you and hope you get back on this. Dan saya sangat bersyukur, senang sekali saya bisa membagikan ini kepada Anda. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Anda di sini dapat belajar dari ini. Thank you everyone. Ya, terima kasih. I see it all the time around the world. Dan saya selalu melihat seperti ini di mana-mana di seluruh penjuru dunia. And can you believe that our body can hold the memory from as early as being birthed? Dan percaya nggak sih bahwa tubuh kita itu bisa loh mengingat kenangan-kenangan bahkan saat kita baru dilahirkan, masih jabat bayi baru dilahirkan pun And masih ingat. that fear can still be living inside of us that we might not be conscious of at all. Dan rasa takut itu masih ada dalam diri kita. Bahkan mungkin secara akal sadar kita tuh nggak tahu dan nggak ingat sama sekali. But the tremor mechanism can go right there. Namun mekanisme tremor itu bisa langsung masuk ke dalam situ. Now, if your head goes back like this, I told you that's a freeze response. Dan kalau lehermu ke belakang kayak menengadah tadi itu adalah respon freeze kamu. So all you want to do is take your hands and bring your head forward so that you train it, it doesn't need that response anymore. Jadi yang perlu Anda lakukan kalau saat lagi dibutuhkan posisi tubuh Anda letakkan tangan Anda, kemudian Anda pukulkan kepala Anda, sehingga dia tahu bahwa dia tidak perlu melakukan kayak gitu lagi saat ketakutan. And after about 3 times, it won't make that movement. Kalau Anda sudah melakukannya itu seperti itu 3 kali, biasanya dia gerakannya tidak akan melakukan seperti itu lagi. You'll retrain it. Ada seperti melatih ulang. And it was fascinating because of his story to watch how his head was moving all around looking for something. Dan ini lucunya juga tadi ya, lehernya itu seperti kayak lihat ini mana dan ini melihat apa yang perlu dilakukan nih sekarang gitu. Probably trying to figure out how to get that cord off of you. Mungkin dia kayak Yeah, exactly. yang mengeluarkan apa nih yang ada di belakang gitu ya kayaknya ya. So when that happens, all you have to do is keep saying, "We made it. We made it." Jadi kalau itu terjadi di antara sama Anda, tidak ada ya apa kok kita berhasil melalui ini. And you inform the neck, "Oh, seven, we made it." Dan Anda bisa kayak bilang ke layar ini, nggak apa-apa kita sudah selesai, kita bisa berhasil, kita sudah berhasil. All right. Thank you so much. Good job. Okay.